Hampir semua unit militer suatu negara memiliki pasukan elit khusus, unit paling tangguh yang dapat dibanggakan. Kemampuan anggota pasukan khusus ini biasanya jauh di atas orang-orang normal karena latihan berat yang telah menempa mereka sehingga menjadikan mereka pasukan elit dunia. Di Indonesia, kita memiliki Komando Pasukan Khusus, Kopassus, yang sangat diperhitungkan dunia dan termasuk dalam daftar 5 pasukan khusus paling mematikan berikut ini. Thomas Ben Metan dalam Asia menulis, di dunia di mana ukuran militer negara semata-mata tidak lagi menjadi satu-satunya petunjuk efektivitas, keberadaan pasukan khusus dapat dipertimbangkan sebagai unit paling tangguh yang dapat dibanggakan oleh suatu negara. Pasukan khusus tak gentar untuk pergi ke tempat mengerikan yang ditakuti pasukan lain, menangkal potensi ancaman, menumpas sasaran strategis, dan melakukan misi penyelamatan yang berbahaya. Berbagai korps pasukan elit dunia di bawah ini telah melalui latihan-latihan pelatihan yang ketat yang dirancang untuk menyingkirkan calon anggota yang tidak dapat mencapai standar yang tepat untuk menyelesaikan pekerjaan mereka di lapangan. Yang terbaik dari yang terbaik, berikut ini daftar 5 teratas pasukan khusus terbaik di dunia dan yang paling mematikan yang telah teruji dalam memadamkan berbagai perang, menumpas pemberontakan sipil, hingga melaksanakan misi khusus. The United States Navy Sea, Air and Land. SEAL, dibentuk tahun 1962. Navy SEAL terkenal karena kemampuannya untuk bertugas di bawah air dan menangani pengintaian khusus, penanggulangan terorisme, penyelamatan sandera, dan perang non-konvensional. Para operator Navy SEAL telah melewati pelatihan bertahun-tahun dan, terutama pasca serangan 9/11, bertahan dengan tempo operasi yang luar biasa. Banyak militer asing mendasarkan operasi khusus mereka pada SEAL. Dibentuk oleh KGB tahun 1974, Alpha Group terkenal sebagai unit elit anti-terorisme. Nama resminya adalah Directorate A of the FSB Special Purpose Center, SEN FSB, yang merupakan subunit elit dari pasukan khusus Rusia yang berdiri sendiri. Alpha Group adalah satuan tugas khusus anti-terorisme dari Dinas Keamanan Federal Rusia, FSB. Operasi terkenal, krisis penyelamatan sandera sekolah Beslan tahun 2004, di mana 1.200 sandera ditahan oleh separatis Chechnya. Alpha Group kemudian berhasil membunuh 31 teroris. Operasi tersebut kurang lebih berakhir dengan baik, kecuali dengan adanya lebih dari 350 warga sipil yang turut menjadi korban tewas. Didirikan tahun 1975, pasukan Komando Kontra-Revolusioner Guatemala, KAIBILES, ialah pasukan khusus tak kenal takut yang ahli dalam peperangan hutan dan operasi menumpas pemberontakan. Moto mereka adalah, jika saya maju, ikuti saya. Jika saya berhenti, desak saya. Jika saya mundur, bunuh saya. Operasi terkenal, 8 personel KAIBILES tewas dan 5 orang lainnya luka-luka dalam serangan di Kongo sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian PBB. Para prajurit yang tewas adalah bagian dari operasi yang gagal untuk menangkap Wakil Komandan Pasukan Perlawanan Tuhan, LRA, Uganda. Sayeret Matkal adalah pasukan pertahanan Israel yang ahli dalam senjata kecil, seni bela diri, dan mengumpulkan intelijen jauh di belakang garis depan musuh. Selama kamp seleksi, Gibus, para calon anggota akan menjalani latihan keras, sementara terus-menerus diawasi oleh dokter dan psikolog, karena hanya yang terkuat yang bisa terdaftar menjadi personel pasukan. Operasi terkenal, Operasi NTB, sebuah misi penyelamatan sandera yang ditahan di Air France penerbangan 139 di Bandara Entebbe, Uganda tahun 1976. Seorang tentara Israel, 45 tentara Uganda, 6 pembajak, dan 3 sandera tewas dalam operasi itu, yang setidaknya berhasil membebaskan 100 orang sandera. Kopassus, singkatan dari Komando Pasukan Khusus, dibentuk sebagai Pasukan Khusus Indonesia tahun 1952. Kopassus melakukan banyak operasi dan misi khusus seperti aksi langsung, perang non-konvensional, kontra pemberontakan, kontra terorisme, pengumpulan intelijen, dan sabotase. Operasi terkenal, tahun 1981, kelompok ekstremis Islam membajak pesawat Garuda penerbangan 206. Setelah pesawat mendarat, Komando Kopassus melaksanakan operasi cepat, menewaskan 3 pembajak, dan membebaskan 50 penumpang. Tugas utama Kopassus adalah melakukan misi operasi khusus untuk pemerintah Indonesia, seperti aksi langsung, perang tidak konvensional, sabotase, kontra pemberontakan, anti-terorisme, pengumpulan intelijen dan pengintaian khusus, SR. Berbeda dengan Kopaska, Komando Pasukan Katak, yang merupakan unit amfibi dan operasi bawah laut, yang tugas utamanya adalah misi bawah laut, merampok kapal dan pangkalan musuh.
menghancurkan instalasi bawah laut utama, pengintaian, menculik tawanan, mempersiapkan pantai untuk operasi amfibi angkatan laut yang lebih besar, dan anti-terorisme.